Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari edisi Senin 23 November 2020, kita bisa berjumpa kembali di udara di Radio 103,3 Pemuda Sarjana FM dalam ajang Islamic Info bersama Nur Hayati, yang akan menemani Sobat Sarjana dari jam 13.00 sampai jam 13:10 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, Nur udah siapin satu opening song yang akan menghibur Sobat Sarjana semua. Selamat menikmati! 103,3 FM Radio Pemuda Sarjana, informasi dan inovasi. Tetap dalam program Islamic Info. Ya, masih setia di 103,3 FM Informasi dan Inovasi. Dan juga masih dalam program Islamic Info pastinya. Oke, di siang hari ini Nur akan memberikan sedikit informasi yang berkaitan dengan hijab nih Sobat Sarjana. Biasanya nih, orang hanya membicarakan jilbab dalam konteks perempuan. Padahal dalam Al-Quran, Allah lebih dahulu menyebutkan hijab bagi laki-laki sebelum hijab bagi perempuan loh. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Maksudnya di sini adalah bahwa ketika laki-laki memandang perempuan dan muncul pikiran hal-hal yang negatif di benaknya, maka dia harus menundukkan pandangannya. Setelah ayat tersebut, maka ayat berikut barulah menyebutkan hijab bagi perempuan. Pada Quran Surat An-Nur ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, dan putra-putra mereka. Quran Surat An-Nur ayat 31. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa-apa saja sih terkait dengan kriteria hijab dalam Islam. Penasaran nggak? Tentunya penasaran dong. Tapi itu akan kita bahas pada segmen selanjutnya. Karena setelah ini Nur bakalan kasih sebuah tembang Islam buat Sobat Sarjana semuanya pastinya. Selamat mendengarkan. 103,3 FM Radio Pemuda Sarjana, informasi dan inovasi. Tetap dalam program Islamic Info. 103,3 Radio Pemuda Sarjana, informasi dan inovasi. Wah, masih setia di program Islamic Info bersama Nur pada siang hari ini. Nah, seperti janji Nur tadi, kita akan bahas apa-apa saja sih terkait dengan hijab dalam Islam. Seperti yang dikutip di buku yang ditulis oleh Dr. Zakir Naik yang judulnya Mereka Bertanya, Islam Menjawab, ada beberapa kriteria hijab dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, yaitu adalah batas. Kriteria pertama adalah batas-batas tubuh yang harus ditutupi. Kriteria ini berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Batas wajib menutup aurat bagi laki-laki adalah setidak-tidaknya dari pusar hingga lutut. Bagi perempuan, batas wajib menutup aurat adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak hingga pergelangan tangannya. Jika mau, mereka boleh menutup bagian-bagian itu. Beberapa ulama berkeyakinan bahwa wajah dan telapak tangan termasuk dalam cakupan hijab. Yang kedua, yaitu pakaian yang dikenakan harus longgar dan tidak boleh menampakkan lekuk tubuh. Dan yang ketiga adalah pakaian yang digunakan tidak boleh tembus pandang hingga tampak bayangan tubuh bagi orang-orang yang memandangnya. Yang keempat,
yaitu pakaian yang dikenakan tidak boleh berlebihan hingga menarik perhatian lawan jenis. Dan yang kelima adalah pakaian yang dikenakan tidak boleh menyerupai pakaian orang kafir, yang artinya mereka tidak boleh mengenakan pakaian yang merupakan identitas khusus atau simbol-simbol orang-orang kafir. Hijab yang utuh atau hijab yang sempurna tidak hanya dengan pakaian syar'i, tapi juga mencukupi akhlak, perilaku, sikap, dan perhatian orang per orang. Hijab pakaian harus disertai hijab mata, hijab hati, hijab pikiran, dan hijab niat. Hijab yang utuh juga meliputi cara berjalan, cara berbicara, cara berperilaku, dan sebagainya. Masya Allah, ternyata begitu indah ya Islam memberikan pedoman kepada umatnya, khususnya dalam menjaga dirinya. Sobat Sarjana, sepertinya bahasan kita tentang hijab semakin panas. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa lagi ya tentang hijab? Setelah yang mau lewat satu ini ya, jangan kemana-mana Sobat Sarjana. FM, Radio Populer Sarjana, Informasi dan Inovasi. Tetap dalam program Islamic Info. 103,3 FM Radio Pemuda Sarjana, Informasi dan Inovasi. Terima kasih banget buat Sobat Sarjana yang masih setia. Kita lanjut pembahasan kita ya Sobat. Pernah nggak Sobat Sarjana bertanya kepada diri Sobat, mengapa sih kita harus mengenakan hijab? Nah, kali ini Nur punya jawabannya untuk alasan mengapa kemudian kita memilih untuk mengenakan hijab syar'i. Yang pertama, berjilbab adalah perintah Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Yang kedua, karena jilbab merupakan identitas utama untuk dikenali sebagai seorang muslimah. Yang ketiga, dengan berjilbab, seorang muslimah tidak dinilai dari ukuran fisiknya. Kita tidak akan dilihat dari kurus gemuknya kita. Tidak dilihat bagaimana hidung dan tubuh kita, melainkan kecerdasan, karya, dan kebaikan hati kita. Dan yang terakhir, berjilbab tidak pernah menghalangi manusia untuk maju dalam kebaikan. Oh iya, berjilbab memang bukanlah satu-satunya indikator ketakwaan, namun berjilbab merupakan realisasi amal dari keimanan seorang muslimah. Jadi, lakukanlah semampunya. Tidak perlu ada pertanyaan-pertanyaan negatif, karena hidayah itu kita yang harus menjemputnya, Sobat. Sebelum kita masuk di segmen terakhir, Nur kasih satu lagu dulu deh, biar segar. Selamat menikmati. FM, Radio Populer Sarjana, Informasi dan Inovasi. Tetap dalam program Islamic Info. 103,3 FM, Informasi dan Inovasi. Nah, di segmen terakhir, Nur akan menyimpulkan dari apa yang kita bahas tadi, yaitu tentang hijab. Jadi, sebagai bagian dari umat yang besar ini, hijab adalah cara kita untuk menjaga kesucian diri dan tentunya merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan. Berjilbab dengan benar akan menambah nilai plus kita di hadapan Allah, terlebih lagi bagi pandangan manusia. Tapi satu, tunjukkan akhlak kita yang indah sebagai muslimah. Oke, itulah tadi kesimpulan dari pembahasan kita kesempatan kali ini. Sobat Sarjana, tidak terasa waktu sudah harus memisahkan kita. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita lebih sayang dan cinta kepada Rob kita dan Rasulnya. Jangan ketinggalan info untuk informasi seru lainnya dari program Islamic Info. Tetap setia dengarkan di Radio Sarjana Muda dan pekan selanjutnya di jam yang sama ya Sobat. Akhir kata, Nur dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih buat Sobat yang telah mendengarkan dan selalu setia mengikuti acara di frekuensi 103,3 FM Radio Pemuda Sarjana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,3 FM Radio Pemuda Sarjana, Informasi dan Inovasi.